Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat moderasi beragama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi tentang moderasi beragama. Semoga saja pembahasan ini akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, baik untuk memperdalam wawasan tentang moderasi beragama, ataupun yang saat ini persiapan untuk tes P3K Kemenak, di mana mulai tahun ini untuk formasi dari Kemenak sendiri mewajibkan untuk mengikuti tes moderasi beragama yang mana nilainya itu sendiri lumayan besar ya dalam hal ini untuk menentukan kelulusan pada tes P3K pada tahun tersebut. Baiklah, saya akan mulai membahas dari dasar apa itu moderasi dan apa itu moderasi beragama ya nanti ke pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar positif supaya kita tetap semangat untuk membagikan materi tentang moderasi beragama. Oke, apa itu moderasi? Jadi secara maknawi, moderasi itu merupakan sesuatu yang terbaik. Jadi contohnya misalnya eh, dalam keadaan tertentu kita akan dihadapkan oleh situasi untuk melakukan sesuatu atau mengambil suatu keputusan. Jadi kita berada di antara sifat ceroboh ataupun takut. Jadi ini merupakan dua pilihan yang sulit. Maka jalan tengah daripada kedua sifat tersebut yaitu keberanian. Mungkin terdengar sederhana, tetapi inilah cara moderasi, yaitu kita mengambil sesuatu yang terbaik di antara hal yang tidak baik. Kemudian kalau kita ambil contoh seperti antara sifat boros dan kikir. Jadi kalau eh, sebagian orang berpikir bahwa terlalu menghambur-hamburkan uang itu hal yang boros dan tidak mau membagikan harta itu juga hal yang kikir, maka sifat ke tengah daripada kedua keadaan tersebut yaitu kita harus memiliki sifat dermawan. Terus apa itu moderasi beragama? Jadi moderasi beragama itu cara beragama dengan jalan tengah, yaitu artinya kita tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangi, ya. Jadi sebagai pelaku orang moderasi beragama, kita disebut dengan orang yang moderat, ya. Jadi eh, orang yang moderat berarti dia tidak berlebih-lebihan atau tidak ekstrim terhadap paham sesuatu. Oke. Jadi pertanyaan pertanyaannya adalah apakah benar sifat ekstrim itu buruk? Jadi jawabannya tentu saja benar, ya. Jadi apabila orang memiliki sifat yang ekstrim atau berlebih-lebihan terhadap sesuatu, maka itu akan berdampak secara signifikan dalam kehidupannya, ya. Jadi misal nih, kita bersifat dermawan yang terlalu berlebih-lebihan. Jadi kalau terlalu berlebih-lebihan, maka kita akan jatuh memiliki sifat boros. Dan sebaliknya, jika kita dermawan terlalu perhitungan, maka itu akan jatuhnya ke sifat kikir, ke sifat buruk. Jadi artinya tidak bersifat ekstrim itu artinya tidak berlebih-lebihan, ya. Nah, eh, kita ambil contoh lain ya.
Jadi kalau di sini ada ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama sama hanya gara-gara dalam paham agama. Nah, tentu tidak mudah bagi kita itu untuk mengatakan orang itu kafir dan lain sebagainya. Jadi harus ada landasan yang kuat dan tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal ini, ya. Jadi kalau dalam pemahaman selalu sempit ya mungkin cara orang berbeda ibadahnya dalam keyakinan yang sama dianggap kafir dan lain sebagainya itu merupakan sifat yang ekstrim atau berlebih-lebihan, ya. Baiklah. Kemudian kita ambil contoh sifat ekstrim lain, yaitu jika seorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agama hanya karena alasan toleransi kepada agama lain atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju dengan paham keagamaannya. Ya, jadi toleransi bukan berarti kita mengikuti perbuatan yang negatif. Ya, jadi biar terlihat toleransi supaya bisa bergaul dengan orang sampai hal yang haram pun dihalalkan itu merupakan sifat yang ekstrim. Kemudian karena berlainan agama, jadi kita mau membakar rumah ibadah agama lain. Ini merupakan hal ekstrim yang salah juga, contoh. Ya, jadi kalau kita bertanya di mana posisi orang moderat itu, tentu saja dia berada di antara dua kutub ekstrim itu tersendiri. Ya, jadi orang moderat harus berada di tengah. Jadi ya tidak berlebihan dalam beragama dan tidak juga berlebihan dalam mencepelekan agama. Jadi dia adalah orang yang ibadahnya taat sesuai dengan keyakinan agama, kemudian juga tidak berlebih-lebihan dalam berbagai hal. Ya, nah jadi tentu pendekatan moderasi beragama ini bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim ya untuk bergerak ke tengah. Jadi artinya pada dasarnya teori ini yaitu humanistik ya, dia artinya memanusiakan manusia itu tersendiri. Jadi kita mempunyai sifat toleransi yang tinggi ya. Tentu prinsip moderasi beragama tersendiri yaitu yang pertama adil dan berimbang. Jadi artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misal melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Ya, jadi eh, kalau sifat prinsipnya ini artinya itu kita lebih ke makhluk yang sosial, artinya kita menghindari hal-hal yang memicu konflik dan lain sebagainya. Jadi artinya akan membuat kehidupan lebih tentram. Nah, dan juga orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya karena untuk membela keagungannya secara menyampingkan aspek kemanusiaan. Jadi moderat itu tersendiri dia tidak menyampingkan keyakinannya kepada Tuhan, kemudian juga dia tidak menyampingkan aspek kemanusiaan juga. Jadi artinya seiring dengan ajaran yaitu untuk memanusiakan manusia. Oke, jadi eh, jadi seperti itu pada prinsipnya. Kemudian apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengalaman keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Jadi di sini kalau kita lihat pemahaman dan pengalaman keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal. Jadi yang pertama nilai kemanusiaan, yang kedua kesepakatan bersama, dan yang ketiga ketertiban umum. Jadi apabila ada satu di antara ketiga ini, jadi ini bisa dinamakan dengan eh, orang tersebut yaitu
terlalu menyipati sesuatu secara berlebihan. Jadi eh, aspek ketiga ini kita harus pertimbangkan yaitu kemanusiaan, kesepakatan, dan ketertiban umum. Jadi kita ambil contoh untuk melanggar ke batasan kemanusiaan. Jadi di sini jika seorang atas ajaran agama misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Jadi ini merupakan batasan yang dilampaui oleh eh, pelaku tersebut untuk hal kemanusiaan, ya. Misal untuk berdalih jihad, seseorang meledakkan bom di tengah pasar lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah tewas seketika. Ini jelas tindakan ekstrim, ya. Jadi eh, artinya itu memanusiakan manusia itu lebih penting ya daripada sifat yang berlebihan tersebut, ya. Kemudian eh, contoh untuk melanggar kesepakatan bersama, ya. Kalau kita lihat contoh untuk melanggar kesepakatan bersama di sini yaitu jika seseorang atas nama ajaran agama, ya, atas nama ajaran agama eh, melanggar butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Ini tentu saja contoh yang mudah yang bisa kita ambil, ya. Ya. Ini atas nama agama dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah ia setujui, maka ia pun dapat dianggap berlebihan, ya. Jadi itu ya pemahamannya. Contoh misalnya jika seorang atas nama ajaran agama melanggar ketertiban umum. Nah, ini untuk ketertiban umum, ya. Jadi misalnya jika seorang melaksanakan ibadah di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, ya. Jadi itu bisa dicontoh. Jadi artinya memang ibadah itu kewajiban, tetapi eh, ketertiban umum juga merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, ya. Nah, pada bagian pertama ini itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Akan saya lanjutkan lagi pada pembahasan video berikut tentang moderasi beragama itu tersendiri. Tetap stay tune di sini karena saya nanti akan membahas juga materi-materi lain dan contoh soal daripada moderasi beragama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.